Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Teman-teman, kita ketemu lagi di mata kuliah Islamul Albab yang pada sesi ini merupakan lanjutan dari pembahasan peradaban Islam. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai sejarah peradaban Islam di masa klasik, kemudian pertengahan dan di masa modern. Sesi ini akan kita gunakan untuk membahas satu topik mengenai analisis atau faktor kebangkitan peradaban Islam. Ya, tapi sebelum itu, seperti biasa, mari kita mulai perkuliahan ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya, jadi pembahasan ini merupakan pembahasan lanjutan atau merupakan intisari atau kesimpulan dari pembahasan sebelumnya. Sebelumnya kita sudah sempat menyinggung mengenai faktor kemajuan dan faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran umat Islam. Kali ini kita akan lebih memperjelas lagi poin-poin tersebut sehingga kemudian bisa kita temukan poin yang jelas mengenai sebab kemunduran Islam itu apa dan kemudian apa kira-kira yang harus diperbaiki sehingga kita bisa kemudian bangkit kembali menjadi bangsa yang atau umat yang maju. Kita awali dengan sebuah kisah yang terjadi di awal abad ke-20. Jadi dulu sekitar tahun 1929 seorang ulama Nusantara dari Kalimantan, kalau dulu nyebutnya Borneo, yang bernama Syekh Muhammad Basyuni Imron, beliau mengirimkan surat yang ditujukan kepada Syakib Arsalan, seorang pemikir asal Libanon, namun melalui perantaranya yaitu bernama Muhammad Rashid Ridho. Rashid Ridho merupakan seorang pemimpin majalah Al-Manar yang ada di Mesir. Surat itu terdiri dari atau berisi dua pertanyaan penting. Apa itu pertanyaannya? Pertanyaan pertama adalah mengenai begini. Apa yang menjadi sebab kaum muslimin dalam keadaan lemah dan mundur, terutama kaum muslimin di Jawa dan Melayu, itu sebutan untuk Indonesia dan Malaysia pada zaman dulu, baik itu pada urusan dunia maupun urusan agama. Dan kaum muslimin ketika itu dianggap sebagai kaum yang rendah, kaum yang hina, yang nggak punya kekuatan apapun. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Itu dalam surat Al-Munafiqun ayat 8 yang artinya kemuliaan itu bagi Allah, bagi Rasulnya, dan bagi orang-orang yang beriman. Pertanyaan lanjutannya adalah, jadi di mana kemuliaan itu ada pada kaum orang-orang muslim? Jadi apakah seorang yang beriman itu sudah otomatis pasti akan mulia meskipun dia tidak melakukan apapun yang bisa mengantarkan dia pada kemuliaan, atau bagaimana? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah tentang apa yang menjadi sebab majunya bangsa-bangsa Eropa, Amerika, Jepang. Kemudian kalaulah kita mengikuti langkah-langkah mereka untuk maju, apakah umat muslim juga bisa ikut maju tanpa melanggar batas agama? Itu dua pertanyaan yang disampaikan dalam surat. Kemudian jawaban dari pertanyaan itu ditulis atau dimuat dalam majalah Al-Manar dalam beberapa edisi yang kemudian disatukan dan dibukukan. Bukunya kemudian diberi judul dalam bahasa Arab yaitu Limadza ta'akhkharal muslimuna wa limadza taqaddama ghairuhum. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan mengapa kaum muslimin itu mundur dan mengapa kaum selain muslimin itu bisa maju. Syakib Arsalan menjawab dua pertanyaan itu dalam pembahasan yang sangat luas. Kita akan menyampaikan inti-intinya saja di sini. Pertama, jawaban dimulai dari pemaparan Syakib Arsalan mengenai sebab-sebab inti dari kemunduran umat Islam. Apa saja itu? Yang pertama adalah kebodohan, kemudian kurangnya ilmu pengetahuan, kemudian hilangnya budi pekerti atau rusaknya akhlak, baik itu pada rakyat, kemudian juga pada pemimpin, dan terlebih utama adalah pada ulama. Kemudian yang selanjutnya adalah munculnya sifat penakut atau pengecut.
Setelah memaparkan beberapa sebab kemunduran dari umat Islam pada poin-poin yang barusan, kemudian Syakib Arsalan melanjutkan jawabannya dengan menjelaskan mengapa bangsa-bangsa asing itu bisa lebih maju daripada bangsa atau kaum muslimin. Penjelasannya ada beberapa, diantaranya adalah pertama, bangsa-bangsa lain, khususnya Eropa ketika itu, memiliki solidaritas yang tinggi di antara bangsa-bangsa mereka sendiri. Ini memang konteks jawaban ini atau konteks pertanyaan dan jawaban ini terjadi pada masa kolonialisme, artinya ketika itu banyak negara-negara muslim yang dijajah oleh negara-negara Eropa. Jadi ketika menjawab poin pertama mengenai mengapa Barat maju, maka jawabannya adalah karena mereka solidaritasnya tinggi. Artinya apa? Ketika ada pasukan-pasukan Eropa yang sedang berperang melawan pasukan Muslim, negara-negara Eropa itu bersatu kemudian untuk memberikan bantuan supaya pasukan Eropa ini menang melawan kaum muslimin. Itu pertama. Kemudian yang kedua adalah bangsa Eropa itu adalah bangsa yang menjaga identitas bangsanya. Artinya mereka memiliki kepercayaan diri yang tinggi sehingga tidak mudah digoyahkan oleh apapun. Berbeda mungkin dengan orang-orang yang berada di negara yang dijajah oleh negara lain. Terkadang ada rasa inferior, rasa rendah diri, minder, bahwa apa yang dilakukannya itu tidak akan berhasil. Artinya apa? Jika masyarakat itu memiliki rasa rendah diri, ada kalanya usaha-usaha yang mereka lakukan itu tidak akan membuahkan hasil. Kenapa? Karena sudah minder duluan. Mereka meyakini bahwa Eropa itu atau penjajah itu adalah bangsa yang besar, bangsa yang kuat. Kami ini bangsa yang terjajah, bangsa yang lemah. Usaha kami itu tidak akan membuahkan hasil apapun. Ya sudah, nggak usah melawan, tetap dijajah aja, yang penting bisa hidup. Nah, itu rasa inferior dan tidak percaya diri. Berbeda dengan bangsa Eropa yang percaya diri. Selain itu juga, bangsa Eropa itu sangat menaruh perhatian yang serius terhadap ilmu pengetahuan. Kita tahu pada abad ke-16, ilmu pengetahuan di Eropa itu mulai berkembang, mulai bersinar, menggantikan sinar ilmu pengetahuan yang dinyalakan oleh kaum muslimin sebelumnya. Pada poin yang ketiga, setelah menjawab dua pertanyaan tadi, pertanyaan pertama mengenai mengapa umat Islam mundur, pertanyaan kedua mengenai mengapa bangsa Eropa itu bisa maju, poin yang ketiga yang disampaikan oleh Syakib Arsalan dalam suratnya, dalam jawaban dari surat itu adalah gagasan-gagasan dia mengenai bagaimana kemudian umat Islam itu bisa bangkit dan bisa kembali maju seperti yang sudah pernah dirasakan pada masa keemasan dulu. Yang pertama adalah umat Islam itu harus mempunyai kemauan yang kuat, harus mempunyai niat yang kuat. Kita tahu bahwa segala sesuatu itu tergantung niatnya. Kalau umat Islam ingin maju, maka dia harus mempunyai niat maju yang kuat. Sehingga apa? Sehingga dia akan mendapatkan hasil dari kemauan yang kuat itu. Dalam hadis dikatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung niatnya, tergantung kemauannya. Kalau kemauannya kuat, dia akan mendapatkan hasil dari kemauan itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, umat muslim itu harus mempunyai kepercayaan diri yang tinggi dan tidak mudah putus asa. Serta apa? Menghindari kejumudan. Jumud artinya apa? Jumud itu artinya pemikiran yang kaku, tidak progresif, yang menganggap bahwa segala sesuatu yang terjadi yang menimpa umat Islam pada saat itu adalah itu karena takdir. Artinya apa? Mereka atau umat Islam itu hanya mengatakan bahwa ini adalah takdir yang harus diterima, ya sudah, gak usah melakukan apapun. Itu adalah pemikiran jumud yang harus dihindari. Supaya apa? Supaya umat Islam bisa maju dan bisa berkembang. Kemudian juga umat Islam di sini kan sama seperti atau dimisalkan seperti satu tubuh. Kalau misalkan ada bagian tubuh yang sakit, maka bagian yang lain akan merasakan. Oleh karenanya, umat Islam di sini harus saling tolong menolong dalam masalah kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan juga salah satu syarat supaya umat Islam atau kaum muslimin itu bisa berjaya kembali dan berkembang,
Umat Islam harus mempunyai sifat atau sikap yang terbuka dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Terbuka dalam arti kritis. Artinya umat Islam tidak menutup kemungkinan untuk mempelajari atau belajar dari orang-orang non-muslim di barat sana, tapi tetap kritis dengan memfilter apa yang sesuai dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kalau yang sesuai dengan ajaran Islam diadopsi, kalau yang tidak maka dieliminasi. Nah, itu adalah beberapa poin yang ditawarkan oleh Syakib Arsalan supaya Islam itu bisa kembali bangkit dan berjaya di masa yang akan datang. Nah, tentu konteks yang harus dipahami dari jawaban Syakib Arsalan terhadap pertanyaan yang disampaikan itu memang terjadi pada saat masa penjajahan dunia Islam oleh bangsa Barat. Namun bukan berarti tidak ada pelajaran yang bisa diambil. Semuanya itu bisa diambil, dengan catatan kita harus menyesuaikan dengan konteks kita atau dengan konteks kekinian. Pada akhirnya, kesimpulannya ada satu hal yang bisa disimpulkan untuk menyampaikan kira-kira apa sih faktor terpenting dari faktor-faktor yang bisa mendukung kebangkitan peradaban Islam kembali. Satu yang bisa disebut adalah mengamalkan atau kembali kepada ajaran Islam yang kafah. Ya, jawaban ini memang sangat-sangat mendasar sekali, sangat-sangat umum, mudah untuk diucapkan, mudah untuk dihafalkan. Nah, menjadi tugas kita untuk apa? Untuk menguraikannya menjadi lebih rinci lagi, menjadi ide atau gagasan yang aplikatif yang bisa dilaksanakan dan diaplikasikan pada setiap aspek kehidupan, sehingga kebangkitan Islam itu dimulai dari diri sendiri, dari menerapkan ajaran Islam yang kafah pada bidang-bidang yang kita tekuni. Demikianlah materi perkuliahan ini disampaikan. Semoga bisa menjadi pemicu kita untuk belajar lebih giat lagi, lebih banyak lagi, yang itu merupakan bentuk pengamalan kita terhadap ajaran agama Islam demi mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Oke, di akhir mari kita tutup perkuliahan kita dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.